Halo, nama saya Feriska Arisabila dengan NIM 2241403011111111. Perkenalkan, nama saya Dea Alfiani dengan NIM 2241403011111123. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Putri Maharani dengan NIM 22414030111105. Selamat pagi semua. Di sini kita berkumpul untuk membahas keluhan terkait pemutusan hubungan kerja pada PT Maju Mapan yang dianggap tidak adil untuk karyawannya. Saya harap kita bisa menemukan solusi bersama-sama dan silahkan perwakilan karyawan untuk memulai menyampaikan keluhan masing-masing. Terima kasih. Kami merasa bahwa PHK ini sangat tidak adil. Kami tidak diberikan informasi yang memadai, kami tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai, kami juga diberhentikan secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas. Betul itu, PT Maju Mapan telah melanggar banyak peraturan. Pemberitahuan minimal 30 hari tidak dilakukan dan pembayaran kompensasi tidak dilaksanakan. Kami tidak akan tinggal diam melihat ini semua. Saya sependapat dengannya. Saya juga sependapat. Mohon tenang, perusahaan mengalami kesulitan finansial yang serius. PHK adalah salah satu jalan yang terbaik untuk kita ambil dalam situasi ini. Kesulitan finansial itu bukan alasan untuk mengabaikan hak kami. Kami juga punya keluarga untuk diberi makan. Anda tidak bisa seenaknya mengabaikan aturan hukum. Karyawan sudah bekerja keras untuk perusahaan, dan ini balasan yang mereka terima. Kami sudah menjelaskan situasinya. Tidak ada niat untuk melanggar aturan. Kami siap membahas kompensasi yang layak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Baik, saya paham ada emosi yang terlibat di sini. Mari kita fokus pada solusi. Sebagai perwakilan PT Maju Mapan, Anda sudah akui ada kekurangan dalam prosedur bagaimana Anda bisa menangani kompensasi. Kami akan memberikan pesangon sesuai masa kerja, uang penghargaan, dan uang pengganti hak sesuai peraturan. Namun kami butuh waktu untuk mengumpulkan dana. Waktu? Berapa lama lagi kami harus menunggu? Kami butuh kepastian. Sekarang. Kami tidak akan menerima janji kosong. Kapan tepatnya kompensasi akan dilakukan? Kami bisa memulai pembayaran dalam 2 minggu dan menyelesaikannya dalam 1 bulan. Ini komitmen kami. Baik, ada titik terang. Bagaimana dengan bantuan karyawan yang mencari pekerjaan baru? Kami juga butuh bantuan. Banyak dari kami yang masih bingung mencari pekerjaan di mana. Kami akan menyediakan pelatihan selama 3 bulan ke depan, dan kami akan menyediakan rekomendasi pekerjaan. Bagaimana? Apakah 3 bulan adalah waktu yang cukup? Menurut saya sudah cukup. Masih bisa kami terima. 3 bulan adalah waktu yang cukup asalkan benar-benar dilakukan. Kami akan memantau dalam pelaksanaannya. Apakah ini bisa diterima oleh kedua belah pihak? PT Maju Mapan memberikan kompensasi dalam 1 bulan dan menyediakan bantuan pencarian kerja selama 3 bulan. Kami setuju, asalkan ada jaminan tertulis dan pemantauan ketat. Baik, kami akan memastikan semuanya berjalan sesuai kesepakatan. Kami akan memberikan jaminan tertulis dan berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan ini. Baik, kita telah mencapai kesepakatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan memantau pelaksanaan ini untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan ini untuk membahas perjanjian kerja bersama. Mari kita mulai dengan isu pertama, yaitu kenaikan gaji. Perusahaan hanya mampu memberikan kenaikan sekitar 5% mengingat kondisi keuangan saat ini. Pagi Bu Dea, kami menghargai tawaran itu, tapi dengan inflasi yang tinggi, kenaikan 5% tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja.
Kami meminta kenaikan gaji sebesar 10%. Maaf Bu Rizka, tapi permintaan 10% itu terlalu tinggi. Perusahaan harus tetap stabil secara finansial agar bisa beroperasi dengan baik. Bu Dewi, dengan semua kerja keras yang kami lakukan, rasanya permintaan kami tidak berlebihan. Banyak dari kami yang kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan gaji saat ini. Kami memiliki data yang menunjukkan bahwa kenaikan 10% masih dalam batas wajar berdasarkan profit yang diperoleh perusahaan tahun lalu. Ini adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan juga. Baik, kami akan mempertimbangkan kembali angka tersebut. Tetapi mari kita lanjut terlebih dahulu ke isu tunjangan kesehatan. Kami mengusulkan untuk tetap mempertahankan skema tunjangan kesehatan saat ini. Tunjangan kesehatan saat ini tidak cukup untuk menutup biaya medis yang meningkat. Kami mengusulkan agar tunjangan kesehatan diangkat menjadi 20%. Penambahan 20% akan berdampak besar pada anggaran kita. Bagaimana jika kita meningkatkan 10% saja untuk tahun ini dan kita evaluasi lagi tahun depan? Kompromi 10% masih lebih baik daripada tidak ada peningkatan sama sekali. Tapi, kami masih berharap perusahaan dapat lebih memperhatikan kebutuhan kesehatan kami. Kita bisa menyetujui peningkatan 10% dengan catatan evaluasi akan dilakukan setahun kemudian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Baik, kami setuju untuk peningkatan 10% dengan evaluasi di tahun berikutnya. Mari kita lanjutkan ke isu tapera. Kami mengusulkan agar perusahaan ikut berkontribusi dalam program tabungan perumahan rakyat atau tapera untuk membantu pekerja memiliki rumah yang layak. Itu ide yang baik, tapi kami perlu melihat bagaimana ini akan mempengaruhi anggaran perusahaan secara keseluruhan. Kami bisa mempertimbangkan kontribusi, tapi mungkin dalam jumlah yang terbatas. Program tapera sangat penting untuk kesejahteraan pekerja. Kami berharap perusahaan dapat memberikan kontribusi yang layak. Bagaimana jika kita mulai dengan kontribusi yang lebih kecil, misalnya 2% dari gaji bulanan, dan kita evaluasi setiap tahun? Kami bisa setuju dengan kontribusi 2% dan evaluasi tahunan. Terakhir, mari kita bahas kebijakan cuti tahunan. Kami mengusulkan agar cuti tahunan ditingkatkan dari 12 hari menjadi 15 hari untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Penambahan hari cuti akan berdampak pada produktivitas. Bagaimana jika kita menambahkan 1 hari cuti tambahan, jadi totalnya 13 hari? 13 hari adalah langkah awal yang baik, tetapi kami berharap perusahaan bisa lebih fleksibel dengan kebijakan cuti ini di masa depan. Setuju, kita bisa mulai dengan 13 hari cuti tahunan dan kita kaji ulang di tahun mendatang. Baiklah, kami setuju dengan 13 hari cuti tahunan. Terima kasih untuk diskusinya. Kami akan merangkum kesepakatan ini dalam draft PKP. Silahkan cek dan beri masukan jika ada yang perlu diperbaiki.